Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada pertanyaan tadi yang sempat tertunda ya. Ini kalaupun misalnya guru dan murid terpapar COVID, kita ketahui kan memang kan PTM sudah berlangsung di Jawa Barat. Nah, apakah memang sudah bisa dilakukan tracing terjangkitnya ini di lingkungan sekolah atau mungkin di luar sekolah? Sebagaimana tadi Wagub DKI juga menjelaskan kebanyakan memang terjadi di luar sekolah Di luar kan sekolah. begitu. Tapi sebentar ya, Kang UU, Wagub Jawa Barat, ini ada masyarakat juga yang ingin juga bergabung nih bersama kita nih. Ada Ibu Mita. Selamat pagi, Bu Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas, Mbak. Ya, ini mumpung ada Pak Wagub, Kang UU. Anda warga mana nih? Ya, saya warga Kota Bekasi, Mas, Mbak. Selamat pagi Pak Wagub. Saya ini apresiasi sekali ya terhadap kebijakan Pemkot yang menghentikan PTM sementara. Saya udah cukup lama tinggal di Bekasi, tapi buat saya ini kebijakan yang paling terasa di kehidupan saya ya. Karena jujur anak saya ini sekolah 2 di swasta. Sekolah swasta aja nggak berdaya dengan harus menjalankan SKB 4 Menteri ini, wajib PTM kalau 80% anak udah divaksin gitu ya. Karena kan kondisi anak beda-beda, kita tahu masih ada yang tinggal ke neneknya, sama adik-adik bayinya belum divaksin misalkan ya. Dan kalau misalkan di luar ada orang-orang yang kecewa, penghentian sementara PTM ini, kalau saya sebagai orang tua kayaknya nggak perlu muluk-muluk ya dalam kondisi sekarang. Khawatir lost generation lah, anak nggak bersosialisasi lah, dan lain-lain. Ini kayaknya itu dikesampingkan dulu karena yang penting nih anak sehat selamat selama pandemi gitu kan. Karena meskipun misalkan katanya sekecil apapun efek atau simptom yang dirasakan anak-anak dari pandemi, tapi saya yakin ya nggak ada satupun orang tua yang ingin melihat anaknya sakit gitu. Jadi saya sangat apresiasi sekali kebijakan Pemkot ini karena berarti memprioritaskan nyawa anak-anak begitu. Dan saya sih sebagai ibu-ibu berharap ya kebijakan ini juga diikutin sama kota-kota lain yang tingkat penularannya juga masif ya. Jadi tolonglah bapak-bapak pemangku kebijakan ini didengar. Ada pendapat-pendapat ahli begitu ya yang bersandar sama ilmu pengetahuan bahwa ini tuh urusan nyawa anak-anak gitu Mas, Mbak. Ibu Mita, boleh. Oh boleh. Singkat aja. Ya mumpung ada Pak Wagub nih Pak, ini kan selama ini kan ini anak-anak divaksin gitu ya, lansia dan lain-lain. Tapi gimana dengan guru-guru Pak? Karena di Bekasi ini juga cukup banyak para guru-guru yang masih belum mendapatkan booster atau bahkan vaksin. Karena mereka masih khawatir, terutama guru-guru yang lansia Pak. Bahkan masih ada juga takut sama hoaks, efek dari vaksin itu masih banyak sekali gitu. Jadi di sekolah anak ibu bagaimana? Masih ada? Masih ada Mas. Jadi mereka rata-rata itu yang lansia, terutama guru-guru lansia ini mereka masih percaya sama hoaks adanya efek vaksin ini akan menyebabkan A, B, C, D begitu ya. Itu gimana? Jadi kalau bisa jangan cuma himbauan harusnya saja. pengawasannya lagi berarti ya. Betul, terjun langsung di lapangan ini kalau perlu. Karena kan jangan anak-anaknya aja, tapi guru yang berhadapan langsung dengan anak-anak juga perlu diperhatikan gitu. Baik. Terima kasih Bu Mita kesempatannya pagi ini. Langsung mungkin Pak Wagub Jabar dikomentari, dijawab pertanyaannya mungkin. Ya. Kalau masalah vaksin di Jawa Barat, vaksin yang pertama kita sudah 86%. Vaksin kedua sudah 72%, sekarang sedang berjalan vaksin ketiga. Guru di Jawa Barat hampir 99% divaksin, khususnya guru negeri. Karena memang itu sudah ada aturan. Siswa-siswi juga seperti itu. Saya setiap datang ke KCD, ke sekolah di Jawa Barat selalu muter ditugas oleh Pak Gubernur, selalu maksimal vaksin yang dilaksanakan oleh setiap sekolah. Mungkin ini sekolah swasta. Karena biasanya sekolah swasta itu memanfaatkan guru yang sudah pensiun di negeri. Yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Memang kemarin juga di saat kita vaksin ke lansia ada sedikit kendala. Tetapi sekarang pada booster ini, kemarin saya ke Bekasi juga alhamdulillah antusias. Ke Kota Bogor juga antusias. Kemudian juga masalah diberhentikannya sekolah, itu memang sudah saya sampaikan tadi, para bupati dan wali kota dikasih kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan secara teknis, tidak hanya masing-masing, karena kalau selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, ini agak kesulitan jauh. Kecuali mungkin SLTA seperti itu. Kemudian penularan itu penularan bermacam-macam. Ada yang memang anak nular gitu di sekolah, ada juga anak yang dari luar, dari rumah ataupun dari mana, membawa di sekolah, kena dengan teman-teman, akhirnya seperti itu. Tetapi kami sekarang sedang menggalakkan vaksin tahap ketiga. Insya Allah ini juga menjadi salah satu solusi kami dalam menangani hal semacam ini. Memang daerah Bodebek ini yang saya sampaikan tadi selalu aja paling
agresif paling cepat. Tetapi nakes kami sudah profesional. Dan masyarakat sekarang kelihatannya tidak panik. Tidak seperti corona tahap ke-1, corona tahap kedua. Jadi kami yakin ini akan tertangani dengan baik, akan sigap dan akan cepat segera berakhir. Di samping fasilitas sudah sedia, kalau dulu kan bed tidak ada, kurang maksud saya. Kemudian oksigen juga kurang. Kalau sekarang semuanya sudah sedia, tapi bukan berarti kami menantang ya. Menantang adanya corona dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Tapi kami pada prinsipnya nakes sudah Pak siap, Wagub, profesional. Baik, melihat kondisi saat ini, jadi langkah yang diambil oleh Pemprov Jawa Barat akan seperti apa? Tadi kan dikatakan dikembalikan kepada kabupaten kota, tapi harus ada pemantauan pastinya ya Pak ya. Nantinya dalam durasi berapa lama ini kabupaten kota boleh mengambil langkah mungkin PTM-kah atau kembali ke PJJ? Akan seperti apa skemanya Pak Wagub? Tidak semua kebijakan dikembalikan kepada bupati dan wali kota. Kita juga memiliki kendali yang secara global. Seperti itu. Seperti yang tadi saya katakan SLTA kan kami yang memiliki kewenangan. Seperti itu. Baik. Oke, sekarang yang kami galakkan adalah booster, Pak. Booster itu yang pokoknya vaksin, kemudian PHBS, prokes, dan yang lain seperti yang lama-lama aja kita kuatkan kembali, termasuk kami menguatkan kembali tentang gugus tugas yang ada. Termasuk juga di industri-industri. Ini kan kita tidak hanya kepada sekolah, yang hanya menjadi fokus pemerhatian kami, tapi industri pun pada prinsipnya sama. Iya, kalau untuk wilayah Jawa Barat sendiri, Pak Wagub, itu sebenarnya yang paling tinggi di mana sih untuk anak-anak yang cukup banyak terpapar COVID-19 datanya? Ada yang di Kota Bogor, ada yang di Depok, ada yang di Karawang, kemudian ada yang di Bekasi itu sendiri. Tapi kalau Jawa Barat, wilayah Jawa Barat bagian timur, Jawa Barat bagian utara, Jawa Barat selatan, Priangan Timur, sampai hari ini belum terdeteksi. Kenapa saya belum terdeteksi? Karena kami kan punya Picobar. Kejadian satu orang pun bisa langsung masuk kepada kami. Sistem kami sudah digital, sehingga kami tidak akan kecolongan kalau ada satu daerah yang ada pandemi ataupun ada penularan seperti itu. Pak Wagub, nih sebelum saya ke Wagub DKI Jakarta, Kang Uu dulu Mas ini. Adakah sanksi bagi mereka tenaga pengajar yang masih percaya hoax gitu loh, nggak mau vaksin, tapi ada nggak sanksi? Atau sudah ada yang dijatuhkan sanksi nggak? Kalau sampai sekarang belum, karena memang kalau PNS itu semuanya sudah. Kecuali mungkin saya sampaikan tadi swasta. Makanya saya kemarin mengumpulkan seluruh kepala sekolah, baik swasta atau negeri, kan saya sampaikan menyampaikan tentang program-program kami, termasuk juga program-program tentang vaksin dan pandemi COVID ini. Memang ini mungkin pihak swasta kurang berkoordinasi dengan pihak KCD ataupun pihak kepala dinas di daerah-daerah kurang berkoordinasi. Insya Allah dengan adanya berita dari Ibu itu, khususnya tingkat SLTA maksud saya, nanti akan kami kuatkan kembali. Tapi kalau tingkat guru SD, SMP itu mungkin kewenangan di Bupati dan Wali Kota. Iya, artinya yang swasta pun jangan juga luput dari pengawasan Pemprov gitu ya, Pak Wagub ya. Oke, saya ingin ke Bang Riza, Wagub DKI Jakarta. Bang Riza, kalau tadi yang saya tangkap dari penjelasan Anda di awal terkait dengan skema, mekanisme yang sudah diusulkan hasil rapat bersama dengan Menko Marves selaku penanggung jawab juga COVID di tanah air ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kapan implementasi itu dan kapan kepastian jawaban gitu loh? Kalaupun misalnya skema yang dipilih 50, artinya tidak total seperti itu Pak Wagub. Ya kemarin pagi kami rapat jam 11.30. Rapat langsung kami mengirimkan surat ya ke Pak Menko. Tentu Pak Menteri, Pak Menko harus juga rapat di internal dan instansi lainnya. Kami tunggu saja ya. Jadi saya kira kalau kita lihat sekarang ini kan sudah hari Kamis ya. COVID kan nggak mengenal hari ya Pak Wagub. Iya benar. Iya betul, ya sekolah kan tinggal besok, hari ini besok, sama Senin kan. Nah, apakah nanti sebelum Senin ada jawaban, kita tunggu saja ya. Jadi masih masuk ya Pak ya untuk sekolah-sekolah yang memang PTM ya? Ya hari ini kan masih masuk ya. Kita lihat besok apakah sudah bisa diliburkan atau mulai Senin atau kapan yang kami menunggu. Kami taat pada aturan dan ketentuan. Jadi memang kalau sesuai dengan aturan ketentuan itu kewenangan ada di pusat ya. Sekalipun secara lisan, secara surat sudah kami sampaikan administrasinya sesuai dengan aturan usulan tersebut. Secara lisan juga sudah kami komunikasikan langsung ya. Jadi kita tunggu saja lah. Jadi mohon bersabar. Insya Allah beberapa hari ini akan ada
Namun demikian sekali lagi bagi para orang tua dan siswa, selama ini Mas Arief, Mbak Rati, Iya. sekalipun PTM 100% itu aturannya jelas sekali. Bagi orang tua dan anak yang keberatan Iya. sekolah itu bisa mengusulkan gitu loh. Iya. Jadi bisa di rumah kita siap dengan online begitu ya. PJJ gitu, pembelajaran jarak jauh gitu. Tapi nyatanya Mas Arief, Marati dan pemirsa, orang tua dan anak-anak maunya anak sekolah. Iya. Pergi ke sekolah gitu. Tapi yang penting bagaimana- Karena 2 tahun mungkin Iya. cukup capek, orang Kangen, tua Pak Wagub, belum kangen. juga. Anak-anak juga pengen belajar langsung, bisa berinteraksi, Iya. kangen juga dengan teman-teman dan lain sebagainya. Padahal kami selalu ingatkan, silahkan orang tua, anak-anak usulkan kepada kami sekolah, Iya. kalau keberatan sekolah langsung. Baik. Baik. Jadi, tapi nggak ada yang usul ini rata-rata tetap mau sekolah gitu Mau ya. sekolah, iya. Yang terpenting kesehatan dari anak-anak ini Pak yang paling diperhatikan begitu ya dengan adanya Betul pelaksanaan sekali. PTM. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wagub untuk kedua provinsi, DKI Terima kasih. Jakarta dan juga Jawa Jawa Barat. Barat. Sehat selalu untuk Anda dan jajaran tentunya ya, Kang Uu dan juga Bang Riza. Terima kasih Mas Ya, Rati, salam sehat semua. Mas Arief dan Kang Uu.